Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, judul kajian kita adalah menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Judulnya apa jamaah? Menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sangatlah banyak dan beragam. Ada nikmat duniawi, ada pula nikmat ukhrawi. Ada nikmat yang sifatnya berupa harta, ada pula nikmat yang berkaitan dengan agama. Di antara nikmat yang berkaitan dengan agama yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jamaah adalah Allah Ta'ala menciptakan untuk kita waktu-waktu yang spesial, yang dimana waktu-waktu tersebut terus datang kepada kita. Ada yang pekanan, ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang harian waktu spesialnya kapan jamaah? Sepertiga malam terakhir. Yang pekanan hari Jumat, yang bulanan tanggal 1 Ayyamul Bid, yang tahunan bulan Ramadan. Yang tahunan adalah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini jamaah adalah bulan yang sangat spesial. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang Allah Ta'ala selamatkan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Jadi kesempatan untuk menjadi hamba yang Allah Ta'ala selamatkan dari api neraka di bulan Ramadan ini jamaah terbuka luas. Ketika seseorang dia gagal di malam pertama, masih ada malam kedua. Ketika dia gagal di malam kedua, masih ada malam ketiga, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan betapa luasnya karunia Allah Ta'ala dan betapa mulianya bulan
Ramadan. Maka sangat rugi jamaah ketika seseorang dia mendapatkan nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Maka pada kesempatan malam hari ini, di antara bentuk usaha kita agar kita bisa memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan, kita perlu persiapan. Bisa setelah taufik dari Allah Ta'ala, kesuksesan seseorang di bulan Ramadan itu sangat dipengaruhi oleh persiapan dia. Ada persiapan yang sifatnya batin, ada persiapan yang sifatnya lahiriah. Adapun persiapan batiniah adalah menyiapkan hati. Bagaimana persiapan hati? Yang pertama, hati ini harus bahagia. Hati ini harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kalau seandainya kita menyambut bulan Ramadan dengan bahagia, insya Allah kita akan mudah dalam beramal soleh. Allah Ta'ala suruh kita bahagia dengan rahmat dan karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah Ta'ala, katakanlah dengan rahmat dan karunia dari Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal tersebut berbahagialah. Dan di antara rahmat dan karunia dari Allah yang sangat besar adalah bulan Ramadan. Maka kita harus bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan batin adalah membersihkan hati. Membersihkan hati dari noda-noda dosa. Membersihkan hati dari hal-hal yang bisa merusak hati. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bertaubat. Caranya adalah dengan bertaubat. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan amal soleh. Ketika seseorang dia memasuki bulan Ramadan dan hatinya kotor, hatinya sakit, atau na'udzubillah hatinya mati, maka dia susah untuk diajak beribadah. Orang yang hatinya sakit, maka bawaannya malas. Orang yang hatinya kotor, bawaannya malas. Maka kita harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada dosa-dosa yang belum bisa kita tinggalkan. Ini momen untuk kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Di antara persiapan batin jamaah adalah tawakal kepada Allah. Menyadari bahwasannya kita bisa beribadah itu murni karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita tidak merasa kita hebat, kita tidak merasa kita kuat, kita tidak merasa kita pandai ini dan itu, tidak. Namun semua itu karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Siapa yang merasa dirinya lemah, dia bisa sholat karena pertolongan dari Allah, dia bisa puasa karena pertolongan dari Allah, maka orang yang seperti ini insya Allah dia akan mendapatkan taufik untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Ini persiapan batin. Di samping persiapan batin, kita juga perlu persiapan lahiriah. Bagaimana persiapan lahiriah? Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban sebagai bentuk persiapan, biar ketika masuk bulan Ramadan dia tidak kaget. Orang yang pengen lari sejauh 5 km, orang yang pengen jogging sejauh 5 km, bisa enggak pertama kali langsung jogging atau lari 5 km, kira-kira bisa enggak? Enggak akan bisa. Kalaupun bisa mungkin bakalan semaput. Untuk bisa mencapai sekali lari 5 km itu butuh latihan. Itu butuh tahapan. Maka di bulan Ramadan agar kita bisa maksimal dalam beribadah, mulai bulan Sya'ban kita latihan. Latihan baca Al-Quran, latihan sholat malam yang diperpanjang, latihan puasa, latihan sedekah dan seterusnya. Mas Bima mengatakan innama huwa syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya untuk membaca Al-Quran. Ada persiapan nanti biar ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut. Di antara bentuk persiapan lahiriah adalah dengan mempelajari ilmu terkait bulan Ramadan. Karena tentunya beda jamaah antara orang yang beribadah di atas ilmu dengan orang yang beribadahnya ikutan. Beda antara orang yang belajar di atas bayyinah, orang yang beramal di atas bayyinah dengan orang yang beribadah tanpa landasan ilmu. Kita dalam sholat kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal
mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa jalan orang-orang yang dimurkai? Jalannya orang-orang dimurkai adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Na'udzubillah. Siapa orang-orang yang ad-dhalin? Siapa orang-orang yang sesat? Orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa ilmu. Maka ilmu tok tidak cukup, amal tok juga tidak cukup. Berarti siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang menggabungkan antara apa? Ilmu dan amal. Maka setelah disebutkan siratal mustaqim, disebutkan setelahnya bukan jalannya orang-orang yang dimurkai yang berilmu tok, bukan pula jalannya orang-orang sesat yang beramal tok. Maka ini menunjukkan bahwa siratal mustaqim adalah jalannya orang yang berusaha menggabungkan antara apa? Ilmu dan amal. Sehingga pada kesempatan malam hari ini jamaah kita akan mempelajari fikih puasa secara ringkas. Kita awali dengan sejarah puasa. Puasa bukanlah ibadah baru. Maksudnya adalah baru dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad mereka sudah berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Makanya kita mengenal ada puasa sunnah yang terbaik, puasa apa? Daud. Nabi Nuh juga berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa, Nabi Musa berpuasa, dan seterusnya. Mereka berpuasa. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana tata cara ibadah puasa mereka. Adapun puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam, maka ini melalui beberapa fase. Fase yang pertama adalah diwajibkannya puasa Asyura. Jadi Nabi SAW jamaah di Mekah sebelum hijrah beliau sudah puasa Asyura. Hanya saja beliau tidak perintahkan sahabatnya untuk puasa. Dia mewajibkan puasa Asyura. Ketika beliau hijrah ke Madinah, baru beliau memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Ketika Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi, kenapa ke orang Yahudi pada puasa di hari Asyura? Mereka mengatakan ini adalah hari najallahu fihi Musa. Di dalamnya Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa, maka kami berpuasa sebagai perwujudan rasa syukur. Kata Nabi SAW, kita lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Sehingga Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Makanya kata sebagian para ulama, puasa Asyura ketika di Madinah itu hukumnya menjadi apa? Wajib. Sampai tahun kedua Hijriyah. Berarti di tahun pertama Hijriyah, Nabi SAW belum puasa Asyura, belum puasa Ramadan. Ketika tahun 2 Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban, turun kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yaitu dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika turun ayat ini jamaah, ketika turun ayat ini, tadi turunnya di bulan apa? Sya'ban. Baru di bulan berikutnya itu bulan Ramadan, itu adalah bulan pertama atau tahun pertama, ya itu adalah pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di bulan Ramadan. Jadi tahun pertama ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, sudah puasa Ramadan belum? Belum. Di tahun kedua baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di bulan Ramadan. Kata Aisyah, setelah turunnya kewajiban puasa terkait puasa Asyura, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau puasa Asyura silahkan, siapa yang enggak mau puasa Asyura juga silahkan. Jadi tadinya wajib menjadi sunnah. Ini untuk Asyura karena datang turun kewajiban puasa di bulan Ramadan. Hanya saja jamaah, puasa Asyura atau puasa Ramadan di tahun itu atau di awal-awal diwajibkannya berbeda dengan puasa kita sekarang. Apa perbedaannya? Yang pertama, puasa di saat itu orang yang mampu berpuasa boleh milih antara puasa atau bayar fidyah. Jadi orang-orang yang kuat tidak punya uzur itu boleh milih mau puasa atau bayar fidyah.
Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang mampu berpuasa, kalau enggak puasa dia bayar fidyah. Jenengan milih mana jamaah? Kalau hidup di zaman itu, milih puasa atau fidyah? Kalau lagi punya uang, fidyah. Kalau lagi punya uang, puasa gitu. Ya, ini perbedaan pertama. Kalau kita melihat ini, maka dengan puasa kita sekarang, kalau dibandingkan dengan puasa kita sekarang, lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah. Setelah itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua jamaah, waktu berbuka itu singkat. Hanya sampai Isya atau hanya sampai orang itu tertidur. Makanya Qais ibn Sirmah, beliau ini kerjanya seharian di kebun. Seharian di kebun. Nanam kurma. Kayaknya bukan sawit jamaah. Iya, seharian nanam kurma. Ketika pulang ke rumah, nanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan enggak? Kata istrinya, enggak ada. Bayangkan jamaah, kerja seharian di kebun kurma, kemudian pulang ke rumah mau buka, di rumah enggak ada apa? Makanan. Kira-kira kalau jenengan bagaimana? Hah? Kalau sekarang mungkin gampang lah ya. Kalau sekarang zaman dulu mungkin belum ada apa tuh? Belum ada padang murah dan seterusnya, belum ada. Kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, tunggu, saya akan cari sesuatu untukmu. Akhirnya istrinya pergi. Ketika datang, ternyata Qais ibn Sirmah sudah apa? Tidur. Kata istrinya, khaibatun laka, kasihan sekali kamu. Karena kalau kamu sudah bangun, maka nggak boleh lagi berbuka. Akhirnya besoknya dia puasa. Ketika besoknya dia puasa tanpa sahur, tanpa berbuka, dia pingsan. Sampailah berita ini ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turun firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah apa? Fajar. Jadi berbuka dari maghrib sampai kapan? Sampai subuh. Alhamdulillah Qais bin Sirmah pingsan jamaah. Kalau nggak pingsan, siapa yang pingsan? Kita yang pingsan. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan yang kita kenal sekarang. Puasa di bulan Ramadan yang sekarang, yang dimana waktu berbuka itu panjang sampai sebelum subuh. Kemudian apa namanya tadi? Orang yang kuat berpuasa maka wajib untuk apa? Puasa. Membayar fidyah itu berlaku bagi orang yang uzurnya enggak berhenti. Masih berlaku bagi orang yang uzurnya kemungkinan besar enggak bisa hilang. Yang pertama adalah orang yang sakit. Sakitnya adalah sakit menaun yang kemungkinan besar enggak bisa sembuh, maka dia bayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sudah tua, maka ini uzurnya nggak bisa hilang, nggak mungkin tua kemudian apa? Muda lagi. Akhirnya mereka karena uzurnya terus menerus, maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Ini sejarah puasa. Pembahasan yang kedua adalah pembagian puasa. Puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha, yang ketiga puasa nazar, yang keempat puasa apa? Kafarah. Kafarah itu tebusan. Kalau orang melanggar ini dan itu, maka dia bayar apa? Kafarah. Kafarahnya puasa. Ini wajib. Ada puasa yang sunnah. Yang sunnah itu ada yang pekanan, apa jemaah? Senin Kamis. Ada yang bulanan, Ayyamul Bid. Boleh juga di selain Ayyamul Bid. Yang penting sebulan berapa kali? 3 kali. Ada yang tahunan, ini yang banyak. Ada puasa Syawal, ada puasa Asyura, ada puasa Arafah. Apa bedanya antara puasa wajib dan puasa sunnah? Di antara perbedaannya, kalau puasa wajib jamaah itu tidak boleh dibatalkan. Jadi kalau puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Jadi kalau jenengan lagi puasa wajib, kemudian di saat kita puasa, kemudian kita mau membatalkan, maka tidak boleh tanpa
uzur. Tapi kalau seandainya puasanya itu adalah puasa sunnah, maka boleh dibatalkan walaupun tanpa apa? Uzur. Jadi contohnya jenengan lagi puasa Senin Kamis, kemudian ditraktir sop kaki kambing. Kira-kira batalin enggak? Hah? Batalin enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi kalau nasi menggono eman-eman sahurnya jamaah ya. Ya, tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Walaupun ditraktirnya apa? Sop kambing, tetap tidak boleh karena itu puasa wajib. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua antara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu harus dilakukan niatnya di malam hari, minimal sebelum subuh. Tapi kalau seandainya puasa sunnah, maka boleh dimulai walaupun setelah apa? Subuh. Ini perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Pembahasan yang ketiga, sekarang kita masuki awal puasa sampai akhir puasa. Artinya awal sebelum kita puasa sampai kita berbuka. Yang pertama adalah niat. Orang yang mau berpuasa, maka dia wajib berniat. Orang yang berpuasa tanpa niat, maka puasanya tidak apa? Tidak sah. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan itu harus dibangun di atas niat. Atau amalan itu tergantung dari apanya? Niatnya. Untuk puasa wajib, maka niatnya harus dari malam hari. Minimal atau paling lambat sebelum apa? Subuh. Nabi SAW bersabda, man lam yujammi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang belum berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Niat itu bagaimana Ustaz? Niat itu adalah ketika seseorang sudah ada keinginan untuk puasa, maka itu disebut apa? Niat. Contohnya malamnya sahur, atau mungkin malamnya beli capcay. Nanti kalau di waktu sahur bakalan diangetin. Itu sudah ada niat untuk apa? Puasa. Maka yang seperti itu sudah tergolong niat. Adapun puasa sunnah, sebagaimana saya sampaikan tadi jamaah, boleh niatnya setelah apa? Subuh. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mendatangi Aisyah, tanya, hal indakum ta'am, ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah, tidak ada. Kemudian Nabi menjawab, fa inni idan shaim. Kalau begitu saya puasa. Dan ini dilakukan oleh kurang lebih 5 sahabat. 5 sahabat pun kalau pulang ke rumah, ternyata di rumah tidak ada yang dimakan, maka dia apa? Puasa. Ibu-ibu kalau punya suami seperti ini, luar biasa. Pulang ke rumah, ada sarapan? Tidak ada. Kalau itu saya puasa. Masya Allah. Hari pertama seperti itu. Hari kedua tanya lagi, ada sarapan? Tidak ada. Kalau itu saya puasa. Hari ketiga lagi, kira-kira kuatnya berapa kali jemaah? Ya, hanya saja pahalanya itu dimulai ketika dia sudah niat puasa. Jadi contohnya dia niatnya jam 9, maka pahalanya tidak dihitung dari subuh, namun pahalanya dihitung dari jam 9. Contohnya dia niatnya dari jam 3 sore jemaah, maka pahalanya dihitung kapan? Dari jam 3 sore. Dengan catatan sebelumnya dia belum apa? Makan dan minum. Jangan sampai paginya sarapan kemudian jam 12 mau puasa. Ya, ini pembahasan yang pertama terkait fikih puasa, yaitu niat. Setelah niat, seseorang hendaknya dia sahur. Dan sahur ini jamaah, mayoritas ulama menghukumi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menggunakan kata perintah, kadang menggunakan kata larangan. Nabi SAW mengatakan, tasaharu, sahurlah kalian. Kadang Nabi menggunakan kata larangan, fala tada'u, jangan kalian tinggalkan. Kadang Nabi SAW menjelaskan bahwa sahur itu sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasanya siapa? Ahlul kitab. Maka ini menunjukkan bahwasanya sahur itu bukan sunnah yang biasa saja, namun sunnah yang sangat apa? Ditekankan. Karena Nabi SAW ketika memerintahkan sahur, Nabi SAW menggunakan kata apa? Perintah. Ustaz, saya nggak biasa Ustaz makan sebelum subuh. Siapa yang bilang sahur itu harus 1 porsi?
Ketika kita minum satu teguk aja itu sudah terhitung apa? Sahur. Ketika kita mengkonsumsi 3 kurma saja itu sudah terhitung apa? Sahur. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, tasahharu as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makanannya berkah. Berkahnya di mana? Satu, menjadikan seseorang lebih kuat untuk puasa. Yang kedua, dia mendapatkan waktu yang mulia sebelum subuh. Yang ketiga, menjadikan dia dia mencontoh atau menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pahalanya lebih besar. Ini keberkahan pada makanan sahur. Fala tada'u, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air, itu sudah terhitung makan atau minum sahur. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Masya Allah jemaah. Jadi orang makan sahur itu, selama dia makan sahur, Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepadanya. Masih ingat solawat Allah maknanya apa? Rahmat. Kalau enggak, satu rahmat, ini Abu Aliyah, pendapatnya Abu Aliyah. Terus yang kedua apa? Dipuji di hadapan malaikat. Kalau sholawatnya malaikat, doa agar dirahmati, agar dipuji di hadapan malaikat. Ini makna dari sholawat Allah dan sholawat siapa? Malaikatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sahur adalah mengakhirkan sahur. Di antara hal yang perlu kita perhatikan terkait sahur adalah mengakhirkan sahur. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, di samping beliau, di antara sunnah Nabi SAW atau di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahur bersama. Jadi ada bukber, ada sabar lah ya. Ada bukber, ada sabar. Ada buka bersama, ada sahur bersama. Nabi SAW sahur bersama para sahabatnya. Kemudian sahabatnya ditanya, berapa jarak antara sahur dengan sholat, atau berapa jarak antara sahur dengan azan subuh? Kata sahabat tersebut, qadra khamsina ayah. Kurang lebih kurang lebih waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat. Kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Maka ini menunjukkan betapa dekatnya antara waktu sahur Nabi dengan apa? Waktu subuh. Maka semakin semakin mendekati subuh, maka sahur itu semakin sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya semuanya sudah siap jamaah ya. Jangan setengah jam sebelum subuh ternyata belum masak, ya bahaya. Artinya ya mungkin setengah jam semuanya sudah siap. Mungkin kalau kita 10 menit kayaknya nggak cukup jamaah ya. Kalau kita kan lauknya bermacam-macam ya. Iya. Ini kalau Nabi mungkin misalnya roti sama kurma kan cepat. Jadi kalau kita ya mungkin 10 menit lah. Ya maaf, setengah jam lah. Insya Allah itu waktu yang terbaik untuk kita sahur. Kapan berakhirnya waktu sahur? Kapan berakhirnya waktu sahur? Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Artinya ketika sudah terbit fajar shodiq, maka di saat itu sudah masuk waktu sholat subuh, sudah tidak boleh lagi apa? Sahur. Mungkin yang sering ditanyakan ini jamaah, sampai sekarang saya juga bingung jawabnya. Ikut adzannya siapa? Ikut adzannya siapa? Saya nggak punya ilmu terkait hal ini. Cuma saya ingin jelaskan sedikit aja. Kalau pemerintah minus 20 derajat, jadi matahari di bawah di bawah ufuk kok. Itu sudah dikatakan masuk adzan subuh. Sedangkan Muhammadiyah mengatakan minus 18 derajat. 1 derajatnya itu 4 menit. Maka jarak antara adzan yang ditetapkan, adzan subuh jamaah ya, antara yang ditetapkan oleh pemerintah
dengan Muhammadiyah 2 derajat. 2 derajat berarti berapa menit? 8 menit. Malaysia kalau nggak salah setengah derajat. Berarti bedanya cuma 2 menit. Bahkan ada di Jogja itu lebih dari itu jemaah, sampai 16 menit, 4 derajat. Saya nggak tahu, wallahu a'lam. Namun kalau kita mau hati-hati, untuk sahur maka ikut azannya. Kalau untuk sahur sebagai hati-hati berarti sahur ikut azannya siapa? Hah? Sahur pemerintah. Kalau sahur, kalau mau hati-hati ikut adanya pemerintah. Walaupun yang ikut ada yang Muhammadiyah tidak apa. Tapi kalau mau hati-hati ikut adanya pemerintah. Kalau sholat subuh mau hati-hati ikut adanya Muhammadiyah. Karena kalau Muhammadiyah jelas sudah waktu subuh. Tadi salah nggak jemaah? Gimana? Sahur Pak. Akhir waktu sahur. Iya. Jadi adzan subuh ini kalau pemerintah kan lebih cepat. Kalau Muhammadiyah 8 menit lebih lambat. Nah, kalau sahur ini pendapat saya pribadi jamaah ya. Boleh menyelisih saya, boleh, sangat boleh. Jadi kalau sahur hati-hati ikut adzannya pemerintah. Karena jelas ketika sudah adzan pemerintah, kalau mau hati-hati maka yang jadi patokan adalah adzannya siapa? Pemerintah. Karena kalau sudah adzan pemerintah, kalau sebelum adzan kita sudah berhenti, maka jelas itu belum masuk waktu sholat subuh. Namun kalau sholat, maka kalau kita mau hati-hati ikut adzannya siapa? Muhammadiyah. Karena kalau kita sholat subuhnya ikut adzan Muhammadiyah, itu pasti sudah masuk waktu sholat apa? Subuh. Jelas teman-teman jamaah. Ya, ini pendapat pribadi jamaah ya. Kalau mau hati-hati. Tapi kalau jangan mau pilih pendapat pemerintah atau Muhammadiyah, monggo silahkan. Ini pendapat saya pribadi. Kita lanjutkan. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar, yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'a ala yadihi, fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian sedang sahur, kemudian gelas ada di tangannya, maka jangan ditaruh sampai apa? Menghabiskan. Jadi pas lagi sahur, lagi minum, ternyata apa? Adzan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ditaruh sampai menyelesaikan hajatnya. Hadis ini, kalau jumhur ulama mengatakan hadis ini bertentangan dengan yang dikedepankan adalah firman Allah. Waktu sahur berhenti ketika sudah apa? Adzan. Karena tadi kan sampai jelas bagi kalian benang putih maksudnya apa? Fajar shodiq. Tapi kalau hadis ini ada pengecualian, bahwasannya selama yang ada di tangan itu boleh diapakan? Boleh dihabiskan. Bagi ulama yang menghasankan hadis ini, maka dia mengamalkan selama yang ada di tangan maka boleh diapakan? Dihabiskan. Tapi cukup di tangan aja. Iya. Jangan di tangan, kemudian tangan kiri ngambil gorengan, ngambil cabai dan sebagainya, jangan. Apalagi yang di tangannya kresek, isinya banyak, nah, itu jelas nggak boleh jamaah. Jadi kalaupun mau pakai hadis itu maka cukup apa yang ada di tangan. Namun kalau saya pribadi lebih memilih pendapat apa? Hati-hati. Karena ada yang mengatakan cukup sampai adzan, ada yang mengatakan boleh sampai di tangan. Tapi kalau mau hati-hati ya sudah, usahakan sebelum adzan ya berhenti 1 menit, mungkin berhenti dari aktivitas makan dan minum. Ini pembahasan tentang sahur. Kemudian terkait pembahasan tentang sahur, di antara hal yang kita perlu perhatikan adalah waktu sahur hendaknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah beristighfar. Allah Ta'ala mensifati penduduk surga, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak apa? Istighfar. Jadi waktu sahur mungkin berat sholat atau berat baca Al-Quran, yang paling mudah ngapain? Istighfar. Istighfar sambil gelengan, nanti kebablas nama. Iya. Setelah kita niat, kemudian tadi apa?
sahur, kemudian kita masuki hari-hari puasa. Hari-hari puasa ini hendaknya kita isi dengan berbagai macam ibadah, karena ini adalah waktu yang sangat spesial. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal umrata fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan haji, bahkan haji bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal umrah sama haji secara asal pahalanya besar mana? Besar haji jelas. Umrah itu 3 sampai 4 jam selesai. Sedangkan haji itu minimal 5 hari. Atau minimal 4 hari bisa lah. Tanggal 9, tanggal 10, 11, 12. Tapi kalau mau lebih lengkap, hari Tarwiyah tanggal 8 sudah. 9, 10, akhirnya 3 hari. 11, 12, 13. Kalau pengen minimal ya 4 hari, kalau pengen sempurna berapa? 6 hari. Kemudian bekalnya lebih banyak, waktu yang digunakan juga lebih apa? Lebih banyak. Tentu ibadahnya juga lebih banyak, tentu pahalanya lebih besar. Hanya saja ketika umrah itu dilakukan di bulan Ramadan jamaah, kata Nabi SAW, pahalanya sebanding dengan apa? Haji. Bahkan haji bersama Nabi SAW. Maka yang punya duit jamaah, usahakan umrah di bulan Ramadan. Saya nggak punya travel loh jamaah, saya nggak promosi ini. Iya. Cuma saya pernah dengar dari seseorang yang tiap tahun dia umrah. Dia mengatakan orang yang sudah merasakan umrah di bulan Ramadan, maka bakalan umrah terus di bulan Ramadan. Kurang tertarik dengan umrah selain bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan itu jauh apa? Lebih berkesan, jauh lebih berkesan, jauh lebih maksimal dan seterusnya. Ya umrah di luar Ramadan bagus, namun belum mengatakan umrah di bulan Ramadan itu jauh lebih apa? Berkesan. Tentunya iya, karena Nabi SAW mengatakan pahalanya sebanding dengan apa? Haji atau bahkan haji bersama Nabi SAW. Hadis ini mengisyaratkan bahwasannya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya lebih apa? Besar daripada ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Karena umrohnya saja sebanding dengan haji. Maka seseorang ketika dia mendapati nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan, hendaknya dia isi hari-hari di bulan Ramadan dengan ketaatan. Di antara ketaatan yang bisa kita lakukan adalah sedekah. Kita usahakan tidak berlalu hari dari hari-hari bulan Ramadan kecuali kita telah sedekah. Ada seorang ulama mengatakan, dia mengatakan Az-Zuhri kalau nggak salah, innama hiya litilawatil Quran wa it'amit ta'am. Bulan Ramadan itu ya kesibukannya 2. Kalau nggak baca Al-Quran, ngasih makan. Artinya apa? Sedekah. Di antara yang perlu kita lakukan adalah baca Al-Quran. Karena kaitan antara bulan Ramadan dengan baca Al-Quran itu sangat erat. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nabi SAW jamaah, ketika bulan Ramadan, Jibril senantiasa menemui Nabi. Fayudarisuhul Quran. Nabi SAW belajar Al-Quran sama siapa? Jibril alaihissalam. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya bulan Ramadan ini kaitannya erat dengan apa? Al-Quran. Maka hendaknya di bulan Ramadan kita isi dengan amal soleh. Tadi yang pertama apa? Sedekah. Kemudian baca Al-Quran, sholat sunnah. Yang mungkin di luar bulan Ramadan jarang sholat duha, di bulan Ramadan mulai sholat apa? Duha. Yang mungkin dulu di luar bulan Ramadan sholat duhanya 2, tambahilah jadi berapa? 4 atau sampai kalau bagus sampai 8. Yang mungkin di luar bulan Ramadan sholat sunnah rawatibnya bolong-bolong. Usahakan di bulan Ramadan tidak apa? Tidak bolong-bolong. Dan semua amal soleh kita berusaha untuk tingkatkan. Jadi kita pengen keluar dari bulan Ramadan itu tercapai tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Siapa yang pengen khatam sekali berarti membacanya sehari berapa? 1 juz. Siapa yang pengen khatam 2 kali? 2 juz dan seterusnya. Diriwayatkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i beliau khatam berapa kali? 60 kali. Di bulan Ramadan khatam berapa? 60 kali. Berarti sehari berapa? Sehari? Enggak nih, maaf, sebulan 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali khatam. Luar biasa ya, Mas. Ya kalau Imam Syafi'i
60 kali kita hilangin nolnya lah jamaah kalau bisa. Berarti berapa? Jangan sampai dihilangin 6-nya jamaah. Kalau hilangin 6-nya enggak apa? Enggak hatam. Ada sebagian orang yang mungkin baca Al-Qur'annya enggak lancar. Baca Al-Qur'annya enggak lancar. Saya lancarnya hanya juz 30, 28, 29 ya apa? Yang diulang-ulang juz 30, 28, 29 terus enggak apa? Jadi enggak harus dari Al-Fatihah sampai apa? Sampai Anas. Bagi mereka yang mungkin kesusahan enggak apa-apa. Baca yang dia lancar. Ini pembahasan yang ketiga. Niat, sahur, kemudian tadi apa? Baca Al-Quran. Di antara yang perlu kita lakukan terkait baca Al-Quran di jamaah, berniat untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena insya Allah kalau kita berniat, Allah Ta'ala akan mudahkan. Tapi kalau kita tidak ada niat, tidak ada tekad, maka ya susah. Makanya Imam Ahmad beliau mengatakan, in wil khairah fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Senantiasalah kamu berniat kebaikan. Karena selama kamu punya niat kebaikan, kamu senantiasa berada di atas kebaikan. Jadi kalau kita senantiasa berniat, pokoknya nanti di Ramadan saya akan hatam sekian dan sekian, maka insya Allah kita akan senantiasa berada di atas kebaikan. Tapi ya sesuai dengan kemampuan kita lah jamaah. Nanti saya mau tekad pokoknya hatam 60 kali Imam Syafi'i, ya kayaknya ya berat jamaah ya. Ya, yang keempat, di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita puasa, azan. Ya, monggo Pak, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan. Di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita puasa adalah mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa. Di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Di antara pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Di antara pembatal puasa adalah murtad. Bahkan murtad ini bukan hanya batalin puasa, tapi batalin apa? Islam. Di antara pembatal puasa adalah haid dan nifas. Walaupun tinggal setengah jam lagi berbuka, tapi kalau haid maka puasanya apa? Batal. Di antara pembatal puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Dan melakukan hubungan suami istri ini jamaah merupakan pembatal puasa yang paling besar. Tentunya setelah murtad. Pembatal puasa yang konsekuensinya sangat berat. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan
maka dia telah melakukan pembatal puasa yang paling berat setelah murtad. Kapan seorang dikatakan melakukan hubungan suami istri? Mohon maaf, ini perlu saya jelaskan. Ketika iltiqa'u khitanaini, ketika dua khitan telah bertemu. Mohon maaf kalau seandainya kepalanya sudah masuk. Kepala paham ya? Ya, kalau seandainya kepalanya sudah masuk, maka ini disebut dengan apa? Hubungan suami istri. Walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar, maka ini sudah disebut apa? Hubungan suami istri. Ini dalam syariat disebut hubungan suami istri tadi kalau sudah masuk apanya? Kepalanya. Ketika seseorang dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan jamaah, maka dia harus membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Jadi suatu hari ada orang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya binasa. Disebutkan dalam riwayat lain, "Ya Rasulullah, ihtaraktu." Wahai Rasulullah, saya terbakar. Dia merasa bahwasannya apa yang dia lakukan itu dosa sangat besar, sehingga dia merasa dirinya itu sudah apa? Sudah terbakar. Demikian para sahabat jamaah ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak merasa nyaman. Dirinya telah merasa terbakar. Ditanya, kenapa? Dia menjawab, saya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, kamu bisa memerdekakan budak? Kata dia, saya tidak bisa. Apa kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, tidak bisa. Sebulan aja apa jamaah? Sebulan aja ada yang gagal, apalagi apa? 2 bulan berturut-turut lagi jamaah. Jadi kalau berturut-turut itu, kalau seandainya contohnya sudah puasa 58 hari, dan kemudian pas mau puasa di hari ke-59 apa? Batal tanpa uzur, maka harus apa? Ngulang dari awal. Makanya berat sekali dia mengatakan, saya nggak bisa wahai Rasul. Apa kamu bisa beri makan 60 orang miskin? Dia mengatakan, saya juga nggak bisa. Ya sudah, budak nggak bisa. Puasa 2 bulan nggak bisa. Ngasih makan 60 orang miskin juga nggak bisa. Udah, Nabi diam, udah gak ada solusi lagi. Gimana lagi? Falaina mahum. Ketika mereka terdiam, Nabi SAW terdiam, yang bertanya juga terdiam, para sahabat aja terdiam. Ada solusi lagi. Tiba-tiba ada yang menghadiahkan kepada Nabi SAW 1 keranjang kurma. Kata Nabi SAW, tasaddaq, ambil ini dan sedekahkanlah. Kata orang ini, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari saya wahai Rasulullah? Demi Allah, di desa ini yang paling fakir siapa? Saya. Jadi yang paling fakir di sini saya Rasulullah. Saya mau sedekah sama siapa? Bisa mendengar tersebut, Nabi SAW tertawa jamaah. Kita aja yang dengar tertawa jamaah, apalagi Rasulullah SAW yang lihat langsung. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ata'im ahlak. Kalau gitu kamu kasih makan keluargamu. Jadi dia datang dalam kondisi ketakutan, dia pulang bawa apa jamaah? Bawa kurma. Ini menyelesaikan masalah tanpa masalah ini. Tapi jangan coba-coba jamaah. Ustadz jenengan nggak mau ngasih kurma jamaah. Iya. Dan konsekuensinya bukan hanya kafarah. 1, dia dosa. 2, dia harus tobat. 3, dia harus mengqadha. Yang keempat, dia harus bayar apa? Kafarah. Jadi ini pembatal puasa yang paling berat. Tadi kita sebutkan di antara pembatal puasa adalah makan dan minum dengan apa? Sengaja. Berarti kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Hanya saja jamaah, kalau di bulan Ramadan jarang orang makan dan minum karena lupa, itu jarang. Kenapa jarang? Karena rata-rata puasa, hawanya pun hawa puasa. Jadi jarang. Yang sering itu adalah kalau puasanya apa? Sunnah. Walaupun mungkin kita berharap ya Allah semoga lupalah ketika puasa di bulan Ramadan, tapi susah lupa. Nah, kalaupun terjadi lupa jamaah, maka puasanya apa jamaah? Sah. Nabi SAW bersabda, man nasya wa huwa shaim. Siapa yang lupa sedangkan dia dalam kondisi puasa, fa'akala aw syariba, dia makan atau minum, falyutimma, maka hendaknya dia melanjutkan apanya? Puasanya, bukan makan minumnya jamaah. Maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqa. Sesungguhnya yang ngasih makan dan minum kepada dia adalah Allah Ta'ala.
Sudah pernah sampaikan, berarti yang lihat negur atau tidak? Yang lihat negur atau tidak? Itu lagi dikasih makan minum sama Allah ya. Masa kita apa namanya? Masa kita putus rezeki dia? Dia sedang dikasih makan minum sama Allah Ta'ala. Berarti kita yang melihat bagaimana? Tegur apa enggak? Nah, kasihan jamaah lagi dikasih makan minum apa tegur? Ya. Bagi kita yang melihat itu adalah kemungkaran. Kenapa? Karena dia makan dan minum di bulan Ramadan. Bagi dia bukan kemungkaran. Karena dia apa? Lupa. Karena bagi kita adalah kemungkaran, maka kita apa? Tegur. Tapi negurnya jangan ditunggu sampai dia makan cabai dulu, pas mau minum boleh tegur jamaah. Jangan. Ini terkait pembatal puasa. Tentunya perinciannya sangat banyak jamaah. Kemudian yang lebih penting atau yang tidak kalah penting, di samping kita mengetahui pembatal puasa, kita juga harus tahu hal-hal yang bisa mengurangi keutuhan pahala puasa. Apa itu? Dosa. Bahkan Ibnu Hazm termasuk yang berpendapat orang yang bermaksiat di bulan Ramadan puasanya batal. Ibnu Hazm saya berpendapat orang yang bermaksiat di bulan Ramadan puasanya apa? Batal. Namun wallahu a'lam yang lebih rajih enggak batal. Hanya saja bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan bisa apa? Menghilangkannya. Dan di syariat banyak seperti itu. Ada ibadah-ibadah yang dihukumi sah tapi enggak dapat apa? Pahala. Banyak ibadah-ibadah yang dihukumi sah tapi enggak dapat pahala. Seperti orang yang mendatangi para tidak normal. Kata Nabi SAW, siapa mendatangi dukun atau para tidak normal, maka sholatnya tidak diterima berapa? 40 hari. Berarti nggak usah sholat. Ya kalau dia nggak sholat, dosanya tambah lagi. Dia tetap sholat, hanya saja sholatnya sah tapi nggak dapat apa? Pahala. Seperti orang yang minum khamar, sama, sholatnya juga tidak diterima 40 hari. Sholatnya sah, hanya saja nggak dapat apa? Pahala. Begitu pula orang yang berpuasa kemudian dia bermaksiat, bisa jadi pahalanya berkurang atau bahkan bisa jadi dia nggak dapat apa? Pahala. Nabi kita SAW bersabda, rubba shaim hadduhu min siyamihil ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang ia dapat dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Nabi SAW menggunakan kata rubba. Rubba itu litakfir, menunjukkan banyak. Berarti orang yang puasanya hanya dapat lapar dan dahaga itu tidak sedikit. Makanya kita hendaknya ketika mendengar hadis seperti ini jamaah kita terdorong untuk lebih lagi menjaga keutuhan pahala puasa kita. Nabi kita SAW bersabda, asyamu junnah, puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian puasa, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, kalau ada yang mencela atau mau ngajak dia berantem, maka katakan apa? Ini shaim. Jadi kalau mau ada yang mau ngajak ribut, ada yang mau ngajak berantem, maka katakan ini shaim, saya sedang puasa. Cukup, jangan ditambahi. Apa tambahannya? Saya sedang puasa. Kalau mau ribut, nanti kalau sudah buka, jangan. Ya, ini terkait hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Apa saja itu? Pokoknya maksiat. Itu maksiat itu bisa mengurangi pahala puasa. Di antara hal yang kadang kita terjatuh ke dalamnya jamaah adalah ghibah. Ghibah ini wallahu alam maksiat yang sebenarnya tidak ada nikmatnya. Kalau maksiat lain kan ada nikmatnya kan? Ada enggak? Ya ada, kalau enggak ada ya orang enggak ada maksiat. Ya ada nikmatnya. Tapi kalau ghibah itu kalau dipikir-pikir enggak ada apanya? Enggak ada manfaatnya, enggak ada nikmatnya. Namun dosanya luar biasa. Makanya seorang ketika dia puasa, dia jaga lisannya. Dia jaga lisannya, jangan sampai dia ghibah. Ada seorang mengatakan, "Lautabtu ahadan laktabtu ummi." Kalau seandainya saya mau menghibah seseorang, maka yang akan saya ghibah itu adalah siapa? Ibu saya. Kenapa demikian? Karena orang yang menghibah nanti pahalanya bakalan diapakan? Diambil. Kalau seandainya saya mau memberikan pahala saya, maka orang yang paling berat mendapatkan pahala saya siapa? Ibu saya. Makanya rugi sama orang ghibah itu. Dia nggak dapat apa-apa, justru nanti pahalanya bakalan diambil sama orang yang dia ghibahi. Oleh karena itu jamaah, hendaknya orang ketika dia berpuasa, dia benar-benar bisa menjaga lisannya. Al-Imam Al-Bukhari belum mengatakan,
maktabtu ahadan. Saya tidak pernah menggibah seorang pun ba'da an alimtu annal ghibata haram. Setelah saya tahu bahwasannya ghibah itu haram. Masya Allah jamaah. Jadi sejak saya tahu ghibah itu haram, maka sejak itu saya tidak pernah menggibah seorang pun. Kadang seorang jamaah ketika dia mau ghibah, awalnya dikasih mukadimah. Seakan-akan dengan mukadimah ini ghibahnya jadi halal. Saya nggak mau ghibah ya, gitu. Ini bukan ghibah ya. Baru setelah itu dia ghibah. Ini pendahuluan dia itu nggak menjadikan ghibah itu kemudian legal, tidak. Jadi saya nggak mau ghibah ya, saya nggak mau riak ya. Siapa yang tahu riak kan di hati. Jadi apa yang kita ucapkan sebelum kita melakukan hal tersebut tidak menjadikan kemaksiatan itu kemudian dibolehkan. Ini diantara hal yang perlu kita hindari. Ada maksiat lisan, ada maksiat mata, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki dan seterusnya. Eman-eman jamaah. Kemudian setelah kita berpuasa seharian, maka datanglah waktu untuk berbuka puasa. Dan waktu berbuka puasa ini adalah waktu yang membahagiakan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa dia memiliki dua waktu berbahagia. Yang pertama, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha. Yang pertama adalah apabila dia berbuka, dia bahagia. Yang kedua, apabila dia bertemu dengan Rabb-nya, dia bahagia. Berarti, orang yang berpuasa jamaah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kapan di dunia? Di dunia adalah ketika dia berbuka. Dan ini kita rasakan jamaah, betapa bahagianya ketika kita berbuka. Dan nanti di akhirat dia bakalan bahagia. Kapan? Ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Karena dia akan menyadari betapa besarnya pahala puasa. Kalau amal soleh yang lain jamaah, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa enggak disebutkan berapa kali lipatnya. Sehingga perlu mengatakan puasa ini pahalanya tanpa batas. Bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Makanya alangkah bahagianya orang yang dia ketika di dunia banyak berpuasa, dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dengan kebahagiaan yang sangat besar karena pahala dari puasa dia. Di saat orang puasa, kapan dia berbuka? Dia berbuka dengan tenggelamnya matahari. Dia berbuka dengan tenggelamnya matahari. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan. Ada jadwal adzan. Ditambah lagi, pertama ada jadwal adzan. Ditambah lagi adzan di mana-mana. Jadi kalau kita puasa jamaah, usahakan senantiasa kita lihat, kita pastikan adzan itu jam berapa. Adzan itu jam berapa. Jangan sampai kita dengar adzan langsung makan dan minum. Karena ditakutkan itu lomba adzan jamaah. Jadi tidur, bangun-bangun jam 4:30 dengar adzan langsung minum, nggak lihat jam. Padahal itu lomba adzan atau adzan HP kan kasihan jamaah. Jadi ya untuk hati-hati aja. Lihat jam berapa, lihat HP jam berapa, kemudian pastikan sudah sudah adzan. Karena kadang jamaah muadzinnya tuh nggak adzan dulu. Kadang muadzinnya nggak adzan dulu. Dia makan dulu, minum dulu baru adzan. Jadi dua itu kita pastikan. Kalau seandainya kita di tepi pantai, kemudian kita bisa memastikan bahwasannya matahari sudah tenggelam, maka silahkan berbuka. Jangan sampai kemudian mengatakan, janganlah tunggu dulu, barangkali mataharinya naik lagi. Tidak mungkin. Karena kalau naik lagi berarti apa? Kiamat. Ini waktu berbuka. Dan kita harus hati-hati. Di antara sunnah berbuka puasa adalah menyegerakan. Namun menyegerakannya ini juga harus dibarengi dengan apa? Hati-hati. Jangan saking semangatnya kayak tadi. Padahal lomba adzan dikiranya sudah sudah ada. Jadi semangat menjalankan sunnah bersegera berbuka dibarengi dengan semangat hati-hati memastikan bahwasanya sudah adzan. Dan sunnah menyegerakan berbuka ini jamaah alhamdulillah di negara kita sangat tampak. Dengan banyaknya takjil, pakainya ain. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Ini sunnah jamaah. Jadi kalau banyak penjual takjil itu luar biasa itu. Itu dia jualan sambil menghidupkan
Sunnah, karena dengan takjil seseorang bisa menyegerakan berbuka. Dan ketika di antara sunnah yang mungkin kurang tampak adalah ketika berbuka seseorang berdoa. Karena di antara waktu mustajab adalah as-shaimu hina yuftir, sama as-shaimu orang yang berpuasa ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka, dan orang yang berpuasa ketika dia berpuasa. Ini adalah waktu mustajab. Ketika dia berbuka waktunya mustajab, sebelum dia berbuka juga waktu apa? Mustajab. Ini yang kadang kita lalai, ini yang kadang kita lupa, ini yang kadang yang mungkin belum nampak di masyarakat kita. Kita aja kadang agak karena nggak terbiasa, jadi agak canggung untuk melakukan hal tersebut. Ini sunnah yang mungkin seseorang ketika dia menghidupkan dia akan mendapat pahala lebih. Kenapa? Karena dia menghidupkan sunnah. Saya pernah sampaikan di sini jamaah, di Madinah itu kalau mau berbuka seorang itu sibuk berdoa. Karena ketika ada orang sibuk berdoa, kemudian ada yang bagi takjil, dan takjilnya itu adalah takjil favorit dia. Maka ketika dia berdoa, dia sambil nunjuk-nunjuk yang itu. Karena dia takut kalau seandainya dia fokus doa, takjilnya apa? Dia nggak dapat takjilnya, dia berdoa seperti itu tapi sambil gini. Boleh nggak jamaah? Boleh nggak? Boleh insya Allah. Karena Nabi itu pernah berdoa, kemudian tali kekang ontanya jatuh, diambil lagi, jatuh, diambil lagi. Jadi boleh, tentunya lebih kalau seandainya khusyuk lebih lebih bagus. Daripada dia doa kemudian takjilnya hilang jamaah ya. Ya, ini diantara hal yang perlu kita perhatikan ketika berbuka. Yang sering kita yang diantara hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita berbuka, maka sunnah Nabi adalah dengan rutop. Apa rutop? Kurma muda. Sedangkan tamar, kurma tua atau kurma matang. Kalau tidak ada rutop maka tamar. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tua pun jadi. Kalau tidak ada kurma matang maka pakai apa? Air putih. Kok gorengan Pak? Air putih dulu. Jadi kalau pakai air putih itu sudah sunnah. Jadi kalau benar-benar tidak ada rutop, tidak ada kurma matang, maka ketika yang pertama kali kita minum adalah air putih, itu sudah apa? Sudah sunnah. Karena menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya tidak tahu adalah berbukalah dengan yang manis. Itu saya tidak tahu itu. Itu kayaknya riwayat teh botol sosro itu ya mah. Nah, ya. Jadi yang kalau tidak ada kurma maka pakai air putih. Jangan pakai rokok jamaah ya. Jangan berbuka pakai rokok. Kalau orang berbuka kan dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu. Telah hilang rasa hausku, telah basah apanya? Tenggorokan. Kalau pakai rokok hilang enggak hausnya? Enggak hilang, justru terbakar tenggorokanku. Ya, jadi hendaknya ketika berbuka meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ini terkait berbuka. Setelah kita berbuka, maka kita masuki yang berikutnya adalah tarawih. Kenapa disebut dengan tarawih? Disebut dengan tarawih dari kata atau jamak dari tarwiyah. Tarwiyah itu artinya istirahat. Kenapa disebut dengan sholat ini dengan sholat istirahat? Disebut dengan sholat istirahat karena setiap 4 rakaat ngapain? Istirahat. Jadi dulu itu sholatnya panjang-panjang. Jadi setiap 2 rakaat kemudian istirahat lama. Nah, karena banyak istirahat setiap 4 rakaat inilah sehingga sholatnya disebut dengan sholat apa? Tarawih. Dan hendaknya jamaah sholat tarawih ini kita cari masjid-masjid yang imamnya menjadikan kita semakin khusyuk di dalam sholat kita. Karena kesempatan di bulan Ramadan untuk sering-sering kita baca Al-Quran dan sering-sering kita mendengarkan Al-Quran. Di antara sifat orang yang beriman adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat Al-Quran, maka akan semakin bertambah imannya. Kita cari yang masjid-masjid yang imamnya ketika membaca Al-Quran semakin menambah keimanan, mencari suasana yang di situ orang-orang banyak baca Al-Quran. Karena nggak ada jaminan bahwasanya kita bakalan ketemu dengan Ramadan, apalagi jaminan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Maka kita harus maksimalkan. Jangan sampai hari pertama Ramadan dijadikan waktu untuk survei mencari musola yang sholatnya paling paling cepat. Nah, ini cocok ini, besok datangi lagi. Bahkan mungkin nggak senang sama imam yang sholatnya
lambat, besok kapok saya ke sini. Dia pindah ke masjid yang lain, ternyata lama juga. Imamnya pindah ke masjid yang lain. Jadi manfaatkan bulan Ramadan tadi. Cari masjid yang menjadikan kita rajin beribadah. Mungkin kan ada masjid-masjid yang atau musola-musola yang habis taraweh selesai pergi semua. Cari musola-musola, masjid-masjid yang habis sholat banyak orang baca Al-Quran. Sehingga kita terdorong untuk baca apa? Baca Al-Quran. Itu banyak orang yang zikir, banyak orang yang doa. Sehingga kita terdorong untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan kalau seandainya kita sholat taraweh, usahakan sampai selesai. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamu lailah." Siapa yang sholat tarawih sampai selesai, maka dihitung baginya sholat semalam suntuk. Berarti kalau mungkin sholatnya hanya sejam atau sejam setengah, karena sampai selesai, dia dihitung sholat semalam suntuk. Ustaz, kalau saya ini sudah tarawih, malamnya mau nambah lagi, boleh enggak? Boleh. Kalau mau nambah, maka ada dua cara. Cara yang pertama adalah ikut witir bersama imam. Nanti pas malam harinya dia sholat dua rakaat tanpa nambah apa? Witir. Atau cara yang kedua, ketika imam witir 3 rakaat, maka kita tambah menjadi satu lagi. Kita tambah satu lagi, kita berdiri sendiri, biar tidak terhitung apa? Witir. Baru nanti ketika kita sholat sendiri malam harinya, kita baru witir. Insya Allah dua-duanya boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.